Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ruspan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Pada materi kali ini Bapak memberikan kalian lembar kerja peserta didik yang biasa kita singkat dengan LKPD. Nah, di sini pertama Bapak sajikan kepada kalian kegiatan satu, di mana kegiatan satu ini eh, Bapak sajikan pada kalian sifat-sifat perkalian bilangan bulat sama sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, yang di sini. Ini. Di sini yang pertama A kali B sama dengan AB. Yang kedua A kali min B itu sama dengan hasilnya min AB. Yang kedua min A kali B sama dengan min AB. Yang terakhir min A kali min B sama dengan AB. Artinya ini positif dikali positif hasilnya positif. Sedangkan positif dikali negatif hasilnya negatif. Atau sebaliknya, negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Malah ini kalau sama, negatif dikali negatif malah hasilnya positif. Seperti itu. Ya. Nah, lanjut ke pembagian. Ini sifat-sifat awalnya, dimana A dibagi B sama dengan A per B. Yang kedua A dibagi min B sama dengan min A per B. Nah, yang ketiga min A dibagi B sama dengan min AB. Yang keempat min A dibagi min B itu sama dengan AB. Sama seperti tadi, ketika positif A-nya dan B-nya positif, positif dibagi positif hasilnya positif. Sedangkan positif dibagi negatif hasilnya ada negatifnya. Terus yang ketiga, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Nah, ini malah negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, seperti itu. Nah, ini ada peraturan khusus. Misalkan A dan B bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau mundur ke belakang min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Nah, kalau itu dikalikan atau dibagi, misal A dibagi B sama dengan A dikali seper B, dengan syarat B tidak boleh 0. Nah, artinya misal 1 dibagi 2 itu sama dengan 1 dikali 1 per 2. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke tabel 1. Ini kita fokuskan ke operasi perkalian dulu, dimana ini tabel A, ini tabel B. Tabel A memiliki input angka bilangan sendiri-sendiri. Sedangkan tabel B itu memiliki input bilangan juga sendiri-sendiri. Ketika A ini perintahnya di sini A dikali B berarti 14 dikali 5. Yang ini hasilnya berapa di sini? Nah, kalian tuliskan seperti itu. Yang ini juga berarti A dikali B, yang untuk kolom lurusnya ini berarti berapa? 8 dikali 12. Tulis di sini hasilnya berapa. Seperti itu. Begitu juga seterusnya sampai kolom yang terakhir sebelah sini. Ya. Yang di sini B dikali A. Kebalikannya dengan A dikali B. Ini B dikali A. Ya. Nah, ini dibalik. B-nya terlebih dahulu yang ini baru dikali ini. Ya. B-nya terlebih dahulu yang ini baru dikali ini. Hasilnya sama 70. Nah, tulis seperti itu. Di sini kan perintahnya B dikali A. Berarti di sini 12 terlebih dahulu untuk yang kolom ini, terus dikali 8. Hasilnya berapa? Nah, lakukan terus sampai kolom terakhir.
Apakah hasilnya sama? Kalian lihat dari pengerjaan kalian. Kemudian tulis hubungan antara kolom 3 itu yang ini dengan kolom yang keempat ini. Apa hasilnya? Tulis di sini. Ya nak ya. Seperti itu. Tabel kedua. Tabel kedua itu Bapak sajikan kolom A, B, dan C, di mana A memiliki input bilangan tersendiri, yang ini, yang B juga memiliki input bilangan tersendiri, sedangkan yang C juga. Lah di sini sudah naik level. Kalau tadi cuma ada 2 yang memiliki input bilangan, sekarang 3. Perkalian 3 bilangan. Seperti itu. Dicoba lagi. Ini yang diminta untuk kolom yang keempat, A dikali kurung buka B kali C kurung tutup. Artinya apa? Yang dikalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Berarti B kali C. A-nya berapa di sini untuk yang baris yang ini? A-nya sama dengan 11. Sedangkan B-nya itu sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Berarti hasilnya ini 11 dikali kurung buka 5 dikali 6. Yang dikurung dulu yang dikalikan. 5 kali 6 ditulis di sini 30. Yang 11 ditulis di sini. 11 dikali 30 hasilnya berapa nak? Seperti itu. Kalian lakukan untuk kolom yang ke bawah, untuk baris sampai yang baris terakhir. Untuk kolom yang keempat. Untuk kolom yang kelima, kurungnya dipindah. A dikali B dikurung, hasilnya dikali C. A-nya 11, B-nya 5, C-nya 6, tapi yang dikurung di sini. Berarti yang dikalikan terlebih dahulu 11 dikali 5, hasilnya 55. Nah, itu baru dikali 6 dengan ini. Hasilnya berapa? Apakah sama? Kalian juga kerjakan sampai baris yang terakhir sebelah sini. Terus sama seperti tabel yang sebelumnya, tulis hubungan antara kolom keempat dan kolom kelima pada tabel di atas. Seperti itu. Apa hubungannya antara ini dengan ini? Nah, seperti itu. Terus tabel ketiga juga sama, disajikan 3 kolom yang sudah berinputkan bilangan. Ini ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Masing-masing sudah memiliki bilangan tersendiri. Permintaan pertama. Sekarang kalau tadi perkalian semuanya, sekarang ada penjumlahannya. Misal ini A, permintaan untuk kolom 4, A kali B tambah C, dimana kolom yang kurung yang penjumlahan yang dikalikan, yang dikurung maksud Bapak. Kita inputkan A-nya 11 dikali kurungnya 5, B-nya 5 ditambah C-nya 6. Nah, 11 ditulis ulang karena tidak diapa-apain. Lah, ini yang kita kerjakan terlebih dahulu, ini yang dikurung. 5 tambah 6 kan 11. Nah, kali di sini. Ini karena operasinya perkalian, di sini juga perkalian. Hasilnya 121. Seperti itu. Kalian kerjakan sampai baris yang terakhir. Nah, untuk kolom yang kelima itu berbeda, dimana A dikali B ditambah A kali C. Kalau seperti ini yang dikerjakan terlebih dahulu, kan ini gak ada kurungnya. Itu yang dikerjakan dahulu. Perkalian dengan penjumlahan itu adalah perkalian. Ingat, saya ulangi. Perkalian dengan penjumlahan yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah perkalian. Nah, seperti itu. Ini A 11 dikali B sama dengan 5 ditambah A-nya lagi 11 dikali C, C-nya 6. Nah, kita perkalian dulu yang kita kerjakan. 11 kali 5 kita dapat 55. 11 kali 6 66 ditambah taruh sini. Berarti hasilnya 121. Kalian kerjakan sampai baris yang terakhir. Kalian analisis lagi hasilnya antara kolom ke 4 dengan kolom ke-5. Kalian tulis apa hasilnya pengerjaan kalian di sini.
ya. Selanjutnya tabel keempat ini seharusnya. Ini tabel keempat. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, ini bedanya. Yang dikurung adalah pengurangan. Seperti itu. Kalian juga kerjakan sampai baris yang terakhir, dan ini juga kalian kerjakan sampai baris terakhir. Tulis hasilnya. Analisis apa perbedaan antara kolom keempat dan kolom kelima, ya. Hasil analisisnya kalian taruh di sini. Nah, seperti itu. Sekarang ke operasi pembagian. Tadi itu sekelibat info atau keterangan penjelasan dari Bapak terkait masalah operasi perkalian. Sekarang kita melangkah ke operasi pembagian, di mana untuk operasi pembagian Bapak juga sudah sediakan 2 kolom A sama B yang sudah berinputkan bilangan. Nah, ini yang A bilangannya yang ini 36, 45, 63, min 54, min 72. Yang B juga seperti ini. Kalian bisa lihat sini. Nah, untuk kolom yang ketiga, permintaannya itu hanya A dibagi B. Di mana A di sini untuk baris yang pertama itu di mana A adalah 36 dan B adalah 4. Berarti hasilnya 36 dibagi 4. Hasilnya berapa? Seperti itu aja, nah. Iya. Nah, ingat, untuk operasi pembagian, jika plus dibagi plus hasilnya plus, plus dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi plus hasilnya negatif, negatif dibagi negatif hasilnya positif atau plus. Seperti itu. Sekarang kalau kalian sudah mengerjakan sampai ke tahap ini, coba kita bernalar. Apa hubungan-hubungan yang berlaku pada operasi perkalian juga berlaku pada operasi pembagian? Nah, kalian lihat dari kegiatan operasi perkalian sama operasi pembagian. Kalau ada hubungannya, tulis hubungannya apa. Kalau tidak ada, tulis juga tidak ada. Kalau ada, tulis ada. Kalau tidak, tulis tidak. Nah, dengan syarat kalian harus jelaskan. Kalau ada dijelaskan, kalau tidak harus juga dijelaskan. Seperti itu. Kegiatan kedua, uji pemahaman. Nah, uji pemahaman ini yang Bapak nilai. Kalau kalian sudah bisa dianggap paham ketika kalian sudah bisa mengerjakan ini. Nah, seperti itu. Kalian bisa bekerja sama dengan teman kelompok kalian, tapi masing-masing anak harus mengumpulkan sendiri-sendiri. Artinya pekerjaan ini adalah pekerjaan individu. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.